Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Wali Songo, Kiai Haji Khalil, dan juga Bunyai Nur Waqiyah Sufyan. Kita doakan semoga keduanya beserta seluruh keluarga besarnya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insyaallah. Segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan majelis ta'lim, segenap ibu-ibu nyai, segenap ustazah, segenap santri, dan juga semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan dulu lagi untuk jangan ada yang ambil foto saya, baik foto maupun video. Ini amanat ya. Sekali lagi ini amanat. Yang udah terlanjur mohon keikhlasannya untuk segera menghapus. Kalau nggak mau ngapus juga, saya doain HP-nya hilang. Makanya buruan dihapus sebelum HP-nya hilang. Tolong aminkan doa saya. Jadi kalau beneran hilang bukan cuman karena doa saya, tapi karena amin dari semua yang mengaminkan. Kenapa sih ustazah gitu? Ya kenapa juga sih maksa memoto saya? Saya itu cuman kepengen biar wajah saya ada dalam barisan perempuan di belakang Sayyidah Fatimah. Pengen, cuman pengen. Masa segitu aja nggak mau dibantuin? Bantuin dong, kan begitu? Insya. Emang kalau mukanya ada di foto orang, ada di media sosial gitu, ustazah nggak ada di belakang Sayyidah Fatimah? Mudah-mudahan juga, tapi itu salah satu dari kriteria pandai menjaga diri gitu. Mudah-mudahan dijagain ya, amin. Baik, teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, malam ini malam 12 Rabiul Awal, malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu lahirnya jelang fajar. Wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda. Dhaharal habibu mukarraman wa musannam. Wa qubaila fajrin, sesaat jelang fajar muncullah, terbitlah, lahirlah sang kekasih baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya jadi cahaya, cahaya hidayah, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya jalan menuju Allah, cahaya jalan menuju surga. Karenanya kita berbahagia setiap datang 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah.
Gimana nggak seneng coba punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gimana nggak seneng coba jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kalau ditanya cita-citanya apa, cita-citamu wahai Rasulullah? Beliau akan menjawab, cita-citanya yang terbesar adalah keselamatan kita umatnya. Gimana enggak senang punya nabi yang puncak cita-citanya adalah keselamatanku? Gimana saya enggak senang punya nabi yang cita-citanya adalah keselamatan diriku? Bagaimana mungkin kamu enggak senang sama nabi, enggak cinta sama nabi yang puncak cita-citanya adalah keselamatanmu, Bu? Keselamatanmu, Dek, keselamatanmu, Nak. Gimana enggak cinta? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita kalau baca Al-Quran, kalau sampai di surat Wadduha, habis selesai Wadduha tuh kita disunnahkan untuk baca takbir. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bareng-bareng baca sama saya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Baru kemudian baca surat sesudahnya. Mulai itu yang bawah-bawahnya semuanya juga disunnahkan ucap takbir. Tahu kenapa? Karena di dalam surat Wadduha itu terdapat ayat yang merupakan arja ayat fil Quran versi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menurut Sayyidina Ali yang diaminkan oleh banyak ulama-ulama sampai di zaman sekarang ini. Apa itu arja ayat fil Quran? Nih, di Quran itu kan ada banyak ayat indzar, ada banyak ayat bisyarah, ada banyak ayat untuk menakut-nakuti orang, ada banyak ayat yang memberikan kabar gembira, ayat yang memberikan indzar, memberikan peringatan, nakut-nakuti, itu namanya ayat khauf. Ada ayat yang memberi pengharapan buat kita, buat umat, itu namanya ayat roja. Ayat roja. Dalam semua isi Al-Quran, apa arja ayat? Apa ayat yang paling bisa memberikan pengharapan? Para sahabat bertanya kepada para ulama dari kalangan sahabat. Pun para tabi'in bertanya kepada para ulama dari kalangan sahabat, mahiya arja ayah fil Quran. Kebanyakan para ulama menjawab firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad. Umat yang mana ya Allah yang saya mesti sampaikan ini? Lilladzina asrafu ala anfusihim. Umat yang banyak dosa-dosanya. Umat yang jalan hidupnya melenceng-melenceng keluar dari batas. Umat yang gak sayang sama dirinya sendiri, gak untung udah dikasih jalan bagus masih milih jalan dosa. Bilangin
sama para pendosa dari umatmu wahai Nabi Muhammad. Suruh bilang apa ya Allah? Suruh bilang bahwa adabmu sangat pedih. Suruh bilang bahwa api neraka sangat panas. Suruh bilang bahwa hisab dan adab menjelang di depan mata. Bukan. La taqnatu min rahmatillah. Kalian para pendosa dari umat Nabi Muhammad, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ini enak benar nih buat kita-kita para pendosa. Nabi disuruh ngomong sama kita, bilangin tuh sama umatmu, kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'it tabi'in, kalangan tahun 500, kalangan tahun 1000, sampai di kalangan tahun 2022. Para pendosa dari umat Nabi Muhammad dapat pesan. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Tapi kita bikin dosa ya Allah. Iya, tapi jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan menghapuskan dosa keseluruhannya bagi siapa yang datang dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Para ulama bilang ini arja ayah fil Quran. Sayyidina Ibnu Abbas bilang begitu, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali ketika ditanya, Mahia arja ayah fil Quran, ya Imam. Wahai Sayyidina Ali, apa ayat paling mulia, paling memberi pengharapan, arja ayah fil Quran menurutmu? Sayyidina Ali tersenyum, kemudian mengatakan, arja ayah fil Quran qaulullahu ta'ala, ayat yang paling bisa diharap di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad. Allah akan terus memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi, terus dikasih terus. Fatarada, sampai kamu puas, sampai kamu bilang cukup, sampai Nabi Muhammad bilang cukup, baru selesai dikasihnya. Kenapa kok ayat ini jadi ayat paling bisa diharap? Kata Sayyidina Ali, fa inni a'rif, karena sesungguhnya saya tahu, innahu la yarda wa fi ummatika man yadkhulan nar. Karena saya tahu Nabi Muhammad masih akan terus membela, Nabi Muhammad masih akan terus berusaha menyelamatkan umatnya, dan gak akan ridho, gak akan puas selagi masih ada satu saja umatnya berada dalam api neraka. Ini ayat yang paling bisa diharap, kata Sayyidina Ali. Nabi gak akan pernah puas selagi kamu, aku masih ada dalam neraka. Nabi gak akan masuk surga dan menikmati nikmatnya surga selagi kamu dengan segala dosa-dosamu masih ada dalam neraka. Bu, Dek, gak ada yang bergerak dalam hatimu. Nabi gak akan puas, Nabi gak akan ridha, Nabi gak akan selesai minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi gak akan selesai diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai seluruh umatnya terselamatkan dari api neraka. Kamu satu masih ada dalam neraka, Nabi Muhammad gak akan bilang sudah cukup ya Allah. Gak akan. Kamu masih akan terus dibela ya. Kamu masih akan terus diusahakan olehnya. Gimana
Gimana nggak cinta kita sama Nabi yang puncak cita-citanya, puncak harapannya adalah terselamatkan kita semua umatnya dari api neraka. Adik-adik, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ayahmu udah masuk dalam surga, belum tentu mencarimu. Kalau ibumu masuk dalam surga, belum tentu mencarimu. Mungkin kalau orang tuamu adalah orang-orang yang sangat soleh waktu hidupnya di dunia, sehingga mereka bisa memberi kemungkinan syafaat kepada orang lain, mungkin akan mencari anak-anaknya. Para ulama, para habaib yang soleh-soleh, para sahabat, para tabi'in yang luar biasa hidupnya, para wali-walinya Allah SWT, mereka akan nyari anak-anaknya karena mereka memang diberi kesempatan untuk memberi syafaat pada orang lain. Tapi jika ayahmu biasa-biasa aja, ibumu orang biasa-biasa saja, berhasil masuk ke dalam surga, sebuah prestasi bagi mereka, gak akan nyari anak-anaknya. Anakmu, Bu, yang kamu lahirkan dengan separuh nyawamu itu, kalau sampai kamu masih ada dalam neraka, anakmu udah masuk surga, mereka belum tentu mencarimu. Belum tentu mencarimu. Betul, jika anakmu seorang wali misalnya, betul, dia akan mencarimu sebagai bagian dari syafaat. Tapi jika tidak, biasa-biasa saja, terselamatkan, alhamdulillah, nggak nyari ibunya. Suamimu apalagi, udah lihat bidadari, kayaknya kecil kemungkinan nyari kita dah istrinya. Di dunia aja belum tentu nyari. Masya Allah. Suami mau masuk surga, lenggang kangkung, belum tentu nyari istrinya. Belum tentu, saya bilang. Tapi kalau suamimu seorang wali, kalau suamimu orang yang diberi sama Allah kesempatan untuk banyak memberi syafaat pada orang lain, istrinya akan diselamatkan. Jika memang istrinya adalah seorang istri yang solehah baginya. Teman-teman saudaraku sekalian, siapapun dari kita, jika ada di antara kita yang selamat, belum tentu saling cari-carian. Maka kalau mau mengandalkan, jangan andalkan suami, jangan andalkan orang tua, jangan andalkan anak, jangan andalkan saudara, jangan andalkan murid, jangan andalkan guru, teman-teman sekalian. Yang udah pasti aja kalau mau ngandelin, andelin seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepadanya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Tuhanmu akan terus memberimu, wahai Nabi Muhammad, sampai kamu puas. Kapan itu? Ntar di akhirat. Nabi itu manusia yang pertama lewat di atas jembatan, cepat kilat. Kunci surga Nabi Muhammad yang pegang. Nabi buka pintu surga. Habis itu kemudian berdatanganlah umatnya masuk ke dalam surga. Nabi sebagai orang pertama yang membuka pintu surga hanya akan berdiri di pinggir surga, di depan pintu surga, sebelah kiri. Kenapa Rasulullah pilih pintu surga sebelah kiri? Karena yang paling dekat dengan jembatan, dengan sirat, yang paling dekat dengan sirat. Untuk apa Nabi Muhammad di sana? Menunggu. Siapa yang ditunggu? Jutaan umatnya. Manusia pertama yang masuk surga, tapi manusia terakhir yang menikmati surga. Sebab beliau akan memastikan satu demi satu, satu demi satu umatnya. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, kalau aku lihat salah satu dari umatku terjerumus masuk ke dalam api neraka, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar, aku akan datang untuk menarik lengannya dari api neraka. Nabi bahkan gak bilang tangan, teman-teman, dibilangnya lengan. Kenapa gitu? Kalau tangan takut merosot lagi.
sama Nabi didekap lengannya nih diambil sama Nabi Muhammad, berdiriin kembali di atas jembatan. Sebagian umatnya ada yang beruntung ketika terjerumus masuk ke dalam api neraka karena disebabkan dosa-dosanya, meskipun satu yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, sebabkan dosa-dosanya. Dan berapa banyak dosa yang sudah kita buat. Kalau kamu terjerumus masuk ke dalam api neraka nih, menuju api neraka, kamu beruntung jika dalam hatimu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Cinta tersebut akan membuatmu melihat Nabi Muhammad, dan kemudian kamu pun akan memanggilnya wa sayyidah wa nabiyah wa muhammadah. Wahai Nabi Muhammad, tolong saya. Nabi Muhammad, selamatkan saya. Kata Nabi, aku akan datang, menarik lengannya, aku naikkan ia kembali di atas jembatan sampai ia masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Kayak kalau saya pikir-pikirin nih, orang paling repot di akhirat Nabi Muhammad SAW. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, saya nggak mau jadi orang bikin repot Nabi Muhammad SAW buat harus menyelamatkan saya. Makanya saya minta, ya Allah, selamatkan sajalah saya, biar masuk di antara kelompok orang yang masuk surga di belakang Nabi Muhammad tanpa harus terjatuh ke dalam api neraka, apalagi jika harus bertahan lama di sana. Saya nggak mau ngerepotin Nabi Muhammad, ya Allah. Teman-teman sekalian, dosa-dosa yang kamu lakukan bikin repot Nabi Muhammad. Oke, kita minta sama Allah, ya Allah, kalau ada orang yang malam hari ini Engkau beri hadiah berupa terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan dia tidak lagi mengulanginya sesudah hari ini, jadikan kami salah satunya, ya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sampai lewat Nabi repot nyelamatin satu umatnya, satu yang udah hampir tenggelam nih, udah hampir masuk dalam api neraka, belum nyentuh api neraka udah ditarik sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai udah lewat umatnya, Nabi mau masuk, udah ditungguin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Nabi udah nungguin, para ulama-ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala udah nungguin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Nabi belum masuk juga nih. Nabi udah hampiran mau masuk. Ternyata ada banyak umatnya yang masuk ke dalam neraka. Banyak. Nabi mau masuk, Nabi dengar suara-suara, wa nabiyah, wa sayyidah, wa muhammadah. Nabi Muhammad tungguin, tolongin kami. Nabi Muhammad tungguin, tolongin kami. Apa kata Nabi? Fasajadtu lillahi sajdah, aku pun segera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qila li ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tusyaffa. Sampai Allah berkata padamu, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Bukan di sini waktunya sujud, dah selesai. Sujudmu itu waktu di dunia. Sekarang untuk apa kamu sujud, wahai Muhammad? Kamu mau minta, sal, mintalah. Isfa, kamu mau memberi syafaat, tu syafa, berikanlah syafaat kepada orang yang kau mau. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku surga, bahkan menjadi orang yang membuka pintunya. Akan tetapi ya Allah, ada banyak umatku manggil-manggil namaku, sedangkan mereka berada dalam api neraka. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Allah bilang sama para malaikat, ya Muhammad, ya malaikati,
Wahai malaikat-malaikatku, angkat dari api neraka man kana fi qalbihi mithqala khardalin minal iman. Siapa yang di dalam hatinya terdapat sebiji kacang khardal keimanan, kacang kecil, kacang hijau. Ada sebesar itu iman dalam hatinya, angkat, selamatin mereka. Maka diselamatin, gosong-gosong, jelek-jelek. Walaupun baru sebentar dalam api neraka. Dimandikan dulu, dibersihin, kemudian masukkan ke dalam surga. Mereka begitu masuk surga, udah senang udah dalam surga. Liatin apa yang ada dalam surga, menikmati kenikmatan surga. Nabi Muhammad udah puas, Nabi masih dengar orang-orang dari umatnya yang memanggil-manggil, ya Rasulullah, wa Rasulah, wa Nabiyah, wa Muhammadah. Nabi Muhammad tungguin, Nabi Muhammad tolongin, Nabi Muhammad kita masih di sini. Fasajadtu lillahi sajdah. Aku kembali sujud kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Hatta qila li, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Muhammad, apalagi? Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Tapi ternyata umat saya ada yang enggak punya segede kacang khardal iman. Imannya udah banyak berkurang disebabkan dosa-dosanya. Waktu hidup imannya enggak cukup bikin dia tawakal. Waktu hidup imannya enggak cukup sampai hal-hal haram dia terjang. Takut enggak dapat rezeki. Akhirnya kemudian yang haram-haram dikerjain. Ya Allah, kasihanin umat saya ya Allah. Allah kemudian mengatakan, ya malaikati, keluarin yang dalam hati mereka terdapat mithqala nisf khardal. Ada setengah biji khardal. Iman mithqala habbati khardalin minal iman. Selamatin. Udah tuh. Jutaan teman-teman. Jutaan. Jelek-jelek, gosong-gosong masukin ke dalam surga sesudah dibersihkan. Mereka udah menikmati surga. Nabi udah mau rapi-rapi, udah selamat semua nih kayaknya. Masih ada suara lirih-lirih di neraka. Ya Allah, kitakah itu orangnya yang manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyah wa rasulah. Rasul, setengah biji khardal iman kita enggak punya. Nabi Muhammad sujud lagi. Sampai Allah bilang, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Angkat kepalamu Muhammad, minta apa yang kamu mau, beri syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, makasih. Udah dikeluarin banyak dari umat saya, tapi ada banyak dari umat saya yang setengah biji khardal mereka nggak punya. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Engkau yang tahu aku tidak bisa menikmati surga sebelum umatku terselamatkan dari api neraka. Alhamdulillah. Ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Alhamdulillah. Kita punya nabi serahmat-rahmat nabi. Alhamdulillah. Kita punya nabi sesayang-sayangnya nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Allah bilang malaikat, keluarin lagi sekarang. Yang punya setitik debu iman. Setitik debu iman. Hatinya ada iman setitik, selamatin semuanya. Oh, diselamatin lagi jutaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian bersihin, selamatin, masukin surga. Udah lupa sama keadaan surga, sama keadaan neraka. Adabnya apa semua udah gak cari-carian orang lagi. Nabi, oh udah nih setitik debu iman, selesai dong. Nabi mau masuk, ada lagi masih suara-suara.
lebih lirih lagi karena mereka tempatnya lebih dalam lagi dalam nerakanya. Tungguin Rasul, tungguin dulu Rasul. Fasajadtu lillahi sajdah. Kata Nabi, aku pun segera sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bilang, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, apa lagi sih? Udah yang punya setitik debu iman. Tapi ya Allah, masih ada umat saya ya Allah, kayaknya gak punya tuh setitik debu iman. Allah bilang, malaikat sekarang keluarin yang penting mati bawa iman. Berarti sisanya kan yang lain matinya gak bawa iman. Kalau mati gak bawa iman bukan umat Nabi Muhammad. Selesai dong urusan. Dah, selamatin sama malaikat. Waduh, lebih gosong-gosong lagi. Dah selesai. Semuanya berarti bukan umat Nabi Muhammad. Nabi bariun minhum. Nabi angkat tangan dong sama mereka. Nabi melepaskan diri. Nabi ngerasa bukan tanggung jawab saya kalau bukan umat saya. Mereka gak beriman bahkan kepada saya. Mau gimana lagi? Tahu-tahu masih ada. Tunggu Rasulullah, tunggu Rasulullah. Lah ini siapa nih? Nabi sujud lagi, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Karena kalau panggil nama Nabi Muhammad di sana, itu pertanda dia adalah seseorang yang hatinya punya meski sedikit rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya penting, saya berulang kali sampaikan, jangan pernah berani mati kalau enggak bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan. Urusanmu ruwet. Jangan berani mati enggak bawa cinta sama Nabi. Susah masalahnya. Seapa-apanya kalau punya cinta sama Nabi masih bisa berharap kamu memanggil namanya ketika dosa-dosa menjeratmu dan terjerumus di dalam api neraka. Fasajadtu lillah sajdah. Hatta qila li ya Muhammad sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kamu minta, beri syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, tapi saya masih mendengar suara-suara. Artinya masih ada umatku yang berada di dalam api neraka. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, yang ini aku pun tidak dapat mengeluarkan mereka karena sudah terlanjur berjanji. Janji yang mana? Ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Mereka adalah anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Selagi orang tuanya tidak ridho kepada mereka, aku tidak akan pernah ridho kepada mereka, sehingga aku tidak akan mengeluarkannya dari api neraka. Bu, Dek, Mbak, Kak, Nak, apakah dengan begitu Nabi Muhammad mau menyerah? Tidak. Dicari satu demi satu orang-orang tua yang anaknya berada dalam api neraka. Pernahkah kamu tahu ada orang lebih sayang kepadamu daripada Nabi Muhammad? Kalau orang tuamu bahkan tidak ridho kepadamu, Nabi Muhammad akan mencari mereka untuk meridhoimu. Makanya penting bagimu mendoakan biar orang tuamu masuk surga. Yang saya bayangin nih kalau orang tuanya ada dalam neraka juga, bagaimana caranya Nabi Muhammad dicari? Makanya penting buat kita doain orang tua kita biar pada masuk surga. Seapa-apanya masih bisa dicari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cariin mana-mana nih yang orang tua yang anaknya berada dalam api neraka. Dipanggil-panggilin Nabi Muhammad satu demi satu, satu demi satu. Repot Nabi Muhammad buat anak-anak yang durhaka orang tua. Maka jangan ada siapapun di antaramu yang bikin repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf sama orang tua, cari ridha sama orang tua. Biar nanti Nabimu gak repot buat kamu teman-teman. Cariin orang-orang tuanya. Sampai ketika mereka sudah ada
dekat Nabi Muhammad kasih lihat tuh anak-anak kalian ada di dalam api neraka. Ini yang saya bilang, orang tua tuh udah masuk surga belum tentu nyari anaknya. Nabi malah yang nyariin orang tua dari anak-anak yang durhaka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah yang lebih sayang kepadamu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai udah ketemu orang-orang tuanya kasih lihat tuh anak-anak kalian. Saya minta kepada Allah untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Allah bilang ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Kalian meninggal dunia belum ridha kepada anak-anak kalian. Saya minta kepada kalian untuk ridha kepada anak-anak kalian. Mereka pun serentak berkata, radina ya Rabb, radina ya Rasulullah. Kami udah ridha sama anak kami wahai Rasul, kami ridha sama anak kami wahai Rasul. Ketika mereka berteriak-teriak radina, radina, baru kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, orang tuanya sudah ridha, ya Allah, selamatkanlah mereka dari api neraka. Fahum asnafun akhirah, mereka adalah kelompok terakhir yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok terakhir yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sisanya mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia tidak membawa iman dan tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga tidak ada anak-anak kita, saudara kita, diri kita, orang tua kita, suami kita, semua orang yang kita sayangi, tidak ada di antara mereka itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai Nabi Muhammad bilang, sudah cukup ya Allah. Nabi kemudian masuk dalam surga, baru Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi syafaat kepada yang lain-lain. Itu teman-teman, guru kami, guru saya Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, dari banyaknya orang yang disyafaati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai iblis yang disuruh sama Allah buat sujud kepada Nabi Adam dan dia nggak mau sujud, iblis yang orang jadi maksiat, orang jadi keluar dari Islam gara-gara sebab dia, iblis sampai ikut-ikutan melongokkan lehernya karena berharap untuk diberi syafaat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis dari dalam neraka, dia ngeliatin, banyak banget yang diselamatin sama Nabi Muhammad, sampai mengaju-ajukan diri, memanjang-manjangkan lehernya untuk juga bisa diselamatkan dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari itu yang menyesal adalah orang-orang yang seperti iblis, yang tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang menyesal di hari itu adalah orang yang sewaktu hidup di dunia tidak pernah kenal rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai dirimu salah satunya. Mari belajar merindui Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad telah merinduimu. Mari belajar mencintai Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad telah mencintaimu. Mari belajar menyayangi Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad telah mencintaimu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Hasan bin Thabit mengenai makna dari ayat tadi ini, katanya Sayyidina Hasan dalam salah satu bait syairnya, Hasan bin Thabit ini seorang pujangga Arab, syairannya bagus gitu. Dia banyak puji-puji Nabi Muhammad. Salah satunya wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'.
Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, ajmal minka lam tara qattu ainu. Yang lebih cakep darimu wahai Nabi, tidak akan pernah ada mata manusia memandangnya. Wa ahsan minka lam talidin nisa. Yang lebih baik darimu wahai Nabi Muhammad, akhlaknya, pekertinya, kepribadiannya, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Rasulullah tercipta tanpa ada kurang, tanpa ada celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah kamu ini tercipta sesuai dengan apa yang kau minta. Kayak orang sebelum lahir pesen dulu gitu. Kamu mau lahirnya matanya kayak gimana, alisnya kayak gimana, gitu ya. Saya kalau sebelum lahir ditanya dulu, lahirnya nggak kayak gini dah modelnya. Teman-teman saya sekalian, kalau ada orang sebelum lahir ditanya duluan, kamu pengennya seperti apa? Dan dia minta mata paling indah, hidung paling indah, bibir paling indah, tangan kaki paling indah, rambut paling indah, warna kulit paling indah, maka lahirnya adalah Nabi besar Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Hasan bin Thabit ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, beliau menuliskan sebuah syair. Katanya begini, qara'na fi duha wala sawfa yu'ti sarra qulubuna dzakal ata'u sarra qulubuna dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kata Hasan bin Thabit, qara'na fi duha, kami baca di surat ad-duha, wala sawfa yu'tika rabbuka, bahwa Allah akan terus memberi kepada Nabi Muhammad. Fasarra qulubuna dzakal ata'u, senang hati saya, hati kita semua dibuat berbunga-bunga, dzakal ata'u, dengan pemberian tersebut. Kenapa gitu? Hasyaka ya Rasulullah tarda, kami tahu wahai Rasulullah, engkau tidak akan pernah ridha, engkau tidak akan pernah puas, engkau tidak akan pernah bilang cukup ya Allah. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u, sementara ada di antara kami umatmu yang berada di dalam azab, berada di dalam siksa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wala sawfa yu'tika rabbuka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah terus kasih tahu betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman, bukankah kami mendapatimu yatim wahai Nabi Muhammad? Siapa yatim? Orang yang kurang kasih sayang. Wajadaka yatiman, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, gak ada yang sayang. Padahal yang namanya sayang itu adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh hati manusia. Tidak ada yang lebih penting diperlukan sama anak-anakmu, Bu, lebih daripada kasih sayang. Lebih daripada kasih sayang. Kamu kalau mau nyenengin anak, nggak usah repot-repot, ajak jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, nggak usah.
Kamu ajak jalan-jalan ke Monas, gak usah. Ajak aja bermain denganmu. Kamu pelajari aja bahasa kasih sayang anak-anakmu. Kemudian kamu sayangi anak-anakmu. Karena yang paling dibutuhkan sama hati manusia adalah kasih sayang. Saya banyak pelajari psikologi orang. Saya tahu apa yang membuat orang kena istilah orang zaman sekarang mental illness. Pernah dengar? Ya saya tahu nih, kayaknya yang agak gunung-gunung agak kurang pernah dengar nih ya. Apa tuh? Sakit secara kejiwaan. Yang akhirnya jadi gampang marah, nggak bisa cukup dengan kasih sayang orang. Mohon maaf ya, kalau dia perempuan gampang gonta-ganti pasangan. Dapat suami satu merasa ada yang kurang, kemudian dia bercerai, cari lagi yang lain. Nggak peduli walaupun dia adalah suami orang. Kayak nggak pernah puas gitu. Cerai dari yang satu ke yang lain lagi, cerai dari yang satu ke yang lain lagi. Teman-teman saudaraku sekalian, ada yang kurang nih dari jiwanya nih. Kita, kamu, saya bisa jadi salah satunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ternyata penyebab terbesar dari seseorang kena mental itu adalah disebabkan karena kosong atau kurangnya tangki kasih sayang yang ada dalam hatinya, yang dia mestinya mendapatkan itu di masa kecil. Kalau kamu bisa yang dikit-dikit merasa sedih, gak ada sebab apa-apa, nangis-nangis sendiri, merasa jadi orang paling menderita sesitu bondo. Gitu. Yang tar ditanyain sama suaminya, kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Abis itu ditinggal sama suaminya, dia bilang, suami saya kok gak peka. Drama. Atau adik-adik nih yang mestinya rajin belajar, rajin sekolah, rajin mempelajari ilmu, mestinya belajar di pondok-pondok pesantren, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadisnya Nabi, mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad, mestinya mempelajari hukum fikih. Dia malah tiap kali belajar ilmu fikih kebayang-bayang, aduh cakep tuh orang. Senyumnya, lihat kitab inget dia, lihat langit inget dia. Wah, langit kelabu gak ada bintangnya. Oh iya, bintangnya semua sudah ada di matanya. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kenapa ya Ustazah saya kok gampang terjerat hati dengan cinta dari laki-laki? Ada yang begitu. Itu karena di dalam dirimu tangki kasih sayangnya kosong, tangki kasih sayangnya kurang penuh, teman-teman. Tangki kasih sayangnya kurang penuh. Maka orang dengan tangki kasih sayang yang kosong, ini namanya anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah kamu aku jadikan sebagai anak yatim, kosong, perlu kasih sayang. Orang tuamu kami ambil di sisi kami sebelum sempat menyayangimu, tapi tenang wahai Muhammad,
Sebab fa'awa, Allah subhanahu wa ta'ala lah sendiri yang mendekapmu dan memenuhi tangki kasih sayangmu dengan rahmatnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka bu, dek, nak, keyatimanmu itu perlu kasih sayangmu itu. Jangan sampai kamu nyarinya di tempat yang salah. Kamu nyarinya dari suamimu, kamu hanya akan kecewa. Karena kamu ngarep dia sayang sama kamu di saat yang sama, dia juga ngarep kamu sayang sama dia. Ini kan susah. Dek, jangan kamu pikir saya harus nyari pacar nih biar ada yang sayang gitu sama saya. Masa sih dari sekian miliar laki-laki di atas muka bumi ini gak ada satupun gitu yang sayang sama saya? Jangan, kamu salah. Minta kasih sayang itu dari yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kemudian Allah fa'awa, telah memenuhi tangki kasih sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dipenuhi jiwanya Nabi Muhammad dengan kasih sayang Allah sampai meluber, sehingga Nabi Muhammad yang ada hanyalah diutus Allah sebagai pemberi kasih sayang kepada setiap umatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai pembagi kasih sayang, pemberi kasih sayang, penebar kasih sayang kepada seluruh umat, kepada semua yang ada di alam semesta. Kasih sayang yang Allah telah penuhi dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luber, cukup buat menyayangi semua yang ada di alam semesta sepanjang zaman sampai hari akhir. Karena Allah telah memenuhinya dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bu, tiap kali kamu merasa kok suami saya gak sayang ya sama saya, gak usah nuntut suamimu menyayangimu. Kamu hanya akan kecewa. Kamu harus terus-terusan berbuat baik sama suamimu, tapi kamu jangan berharap dari dia. Berharapnya dari siapa? Yang Allah telah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Berharapnya dari seseorang yang Allah telah mengatakan tentangnya wa wajadaka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu yatim wahai Nabi Muhammad? Fa'awa. Kemudian kami mendekapmu. Maka kalau kamu deketi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya akan mendekapmu, mendekap jiwamu, menyayangimu sampai penuh tangki kasih sayangmu teman-teman. Yang ada dalam hatimu nih, tempatnya kasih sayang dalam hatimu dipenuhi sama Nabi Muhammad. Kalau kamu hatinya sudah dipenuhi cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan mengerti caranya membenci. Kamu gak akan pernah mengerti caranya membenci siapapun. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, kamu saat itu akan bisa memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Kepada yang ngomongin kamu, ngatain kamu, kepada siapapun yang fitnah kamu, hatimu gak akan pernah tersinggung. Kenapa? Karena hatimu telah penuh dengan cinta teman-teman. Sehingga
Hati itu kalau udah penuh dengan cinta, itu kalau dituang isinya apa kira-kira? Ya cinta, gak mungkin benci. Makanya kalau kamu merasa, kok hati saya ini cepat marah ya, kok saya ini selalu menuntut sama suami ya, kok saya selalu menuntut sama anak ya, kok saya gampang marah ya, kok saya gampang tersinggung ya, kok saya gampang benci sama orang, kamu kurang kasih sayang. Kamu kurang kasih sayang. Dapatilah kasih sayang dari Nabi Muhammad. Dekatilah Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok gampang suudon sama orang. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok gak bisa maafin salahnya orang. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok gak sabaran ngadepin anak saya. Dekati Nabi Muhammad. Ustazah, saya kok selalu marah-marah sama suami saya. Dekati Nabi Muhammad. Semua masalahmu, teman-teman, penyelesaiannya, solusinya ada pada kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Sebab tangki cintamu perlu dipenuhi. Hatimu itu perlu didekap sama Nabi Muhammad sampai penuh dengan cinta. Kalau udah penuh dengan cinta, yang keluar semuanya adalah cinta terhadap siapapun kamu mampu mencinta. Begitu kan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bilang, alam yajidka yatiman fa'awa. Didekap Nabi Muhammad dengan kasih sayang Allah SWT. Makanya Nabi ketika disifati sama Allah, sifatnya gimana coba? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma anittum. Apalagi sifatnya? Harisun 'alaikum. Apalagi? Wabil mu'minina raufur rahim. Gambaran tentang hati yang penuh dengan cinta. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Sifatnya kayak gimana ya Allah? Kasih tahu kami kayak apa nih Nabi kami Muhammad. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kita yang kena musibah, umat yang kena musibah, hati Nabi Muhammad yang berat, hati Nabi Muhammad yang sedih. Nabi Muhammad mengatakan, wallah in ahadakum asabahu syauka fi rijli inni la ajidu alamaha fi qalbi. Sungguh demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian kena tusuk duri melainkan saya mendapati rasa pedihnya di hati saya. Nabi Muhammad SAW. Kamu yang sedih, Nabi Muhammad ikutan sedih. Kamu yang kena musibah, Nabi Muhammad ikutan sedih, teman-teman. Sayang benar, sayang sama semua orang. Kenapa gitu? Hatinya penuh dengan kasih sayang. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi siapapun. Wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin Nabi Muhammad rauf, penuh sayang, rahim, penuh cinta. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka cari cinta Bu dari Nabi Muhammad aja. Maka cari cinta Dek dari Nabi Muhammad aja. Maka cari cinta Nek dari Nabi Muhammad aja. Mungkin ada di sini nenek-nenek yang merasa nggak disayangin sama cucu-cucunya. Mungkin di sini ada nenek-nenek yang merasa ditinggalin sama anak-anaknya setelah suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Sedih, kerjaannya nuntut mulu sama anaknya. Ya ampun, anak saya lupa sama saya, cucu saya nggak ada yang ingat sama saya. Nek, daripada kamu sedih terus-terusan di sisa hidupmu nelangsa, jangan. Lebih baik
Kamu cari cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketi Nabimu Muhammad. Ya Rasulullah, kata Ustazah Halimah, engkau begitu sayang sama umatmu. Saya umatmu wahai Rasul. Sayangi saya ya Rasulullah. Bilang nama Nabi Muhammad. Ketuk pintunya Nabi Muhammad. Sholawatan yang banyak. Sholawatan yang banyak. Minta sama Nabi Muhammad alaihi salam. Rasul, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat salam antasmu wahai Rasulullah. Khud biyadi, tolong ambilkan uluran tanganku. Tolong laih uluran tanganku. Tolong tarik uluran tanganku. Aku hampir tenggelam wahai Rasulullah. Tolong selamatkan aku. Daqat hilati, saya udah enggak punya lagi jalan keluar. Saya enggak tahu lagi caranya wahai Rasul. Saya ngerasa semua orang enggak ada yang peduli sama saya wahai Rasulullah. Adrikni, maka selamatkanlah aku wahai Rasulullah. Kamu punya Nabi, sesayang-sayang Nabi. Kenapa kamu tinggalin? Kamu punya Nabi secinta itu kepadamu teman-teman. Kenapa kamu gak deketin? Kamu punya Nabi sepenting itu di sisi Allah. Dan kamu sepenting itu di hatinya. Kenapa kamu tidak mendekat kepadanya? Deketi Nabi Muhammad SAW agar penuh tangki cintamu, dipenuhinya dengan cinta dan kasih sayang. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Abis Allah cari tahu, kasih tahu bahwa hatimu wahai Nabi Muhammad telah didekap Allah, dipenuhi sampai luber. Luberannya bisa sampai muat buat seluruh umatnya. Allah kemudian kasih tahu tentang akal Nabi Muhammad, tentang otak Nabi Muhammad, tentang pikiran Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapati akalmu masih belum mengerti. Fahada, kemudian kami menunjukkan jalan. Allah telah menunjukkan jalannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Adik-adik yang belajar, deketi Nabi Muhammad. Minta cahaya Nabi Muhammad buat akalmu dek. Minta cahaya Nabi Muhammad biar menjadi huda, biar menjadi petunjuk, biar menjadi nur, cahaya di otakmu, sehingga otakmu gak tersesat jalan. Ada banyak orang brilian, cerdas-cerdas, pinter-pinter, gak deket sama Nabi Muhammad, hanya akan tersesat akal pikirannya. Karena yang Allah bilang fahada, itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak ngerti sebelumnya, betul. Akan tetapi Allah kemudian fahada, menunjukkan jalan padanya. Ibu-ibu, biar kamu bisa mikir benar, cara mikirmu tuh benar. Kalau diomongin orang gak sakit hati, malah bersyukur, alhamdulillah lagi ada yang transfer pahala sama saya. Kalau lagi dijahatin orang, alhamdulillah ada yang lagi sedekah pahala sama saya. Itu berpikirnya benar. Melihat sesuatu dengan gambaran akhirat, teman-teman saudariku sekalian. Ini akal yang terdidik. Akal yang terdidik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kepengen kamu akalnya terdidik, ikuti seseorang yang telah terdidik akalnya, yang sudah dicahayai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka ailan fa'aghna.
Kamu miskin Muhammad. Kamu perlu makanan buat badan kamu juga Muhammad. Kamu perlu juga dana buat kehidupan, perlu harta. Fa'aghna, Allah kemudian mencukupimu. Semula dengan kehidupan dengan Abu Thalib. Kemudian sesudah itu Allah pilihkan seorang perempuan solehah, kaya raya untuk mendampingi hidup Nabi Muhammad SAW. Maka Bu, Dek, Kak, Mbak, Nek, siapapun darimu, Nak, misalnya kamu merasa hidup saya kok miskin amat ya, kok susah banget ya ekonomi saya, ya ampun cuman kepengen hadir maulid aja gak punya biaya nih saya, padahal cuman sekedar buat naik bis aja misalnya cuman beberapa ribu, susah banget nih kehidupan saya. Deketi manusia yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan fa'aghna, kami mencukupimu wahai Nabi Muhammad. Nabi itu kalau bicara harta ya, nabinya aja yang gak mau. Kalau dua hal itu yang dibutuhkan sama hati, Nabi Muhammad luber-luber hatinya dengan kasih sayang Allah. Yang dibutuhkan sama akal dari huda, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad terpenuhi sampai para sahabat kagum sama cara berpikirnya Nabi Muhammad. Sampai nanya, "Manil ladzi addabaka ya Rasulullah?" Engkau nih begitu indah banget sih Rasul, cara berpikirmu, akhlakmu, perilakumu kok bagus banget ya Rasulullah. Siapa yang mendidikmu? Bukankah ayah ibumu sudah meninggal dunia? Kalaupun ada ayah ibu juga gak bakalan sampai seindah ini perilakumu. Hasil didikan orang tua gak akan sampai seindah ini. Kata Nabi Muhammad, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang telah mengajarkan adab padaku adalah, yang telah mendidikku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, maka lihat bagaimana indahnya Allah mendidik aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal Nabi Muhammad, pikiran Nabi Muhammad menjadi akal dan pikiran manusia yang paling terang, yang paling bercahaya, teman-teman. Yang nyari ilmu deketi Nabi Muhammad SAW. Gak ada salah, gak akan pernah salah. Ibu-ibu siapapun dirimu deketi Nabi Muhammad, biar cara berpikirmu jadi benar. Tapi kalau urusan harta, nabinya emang yang gak mau. Kata Nabi Muhammad SAW, aku ditawari gunung Uhud buat jadi emas, tapi aku menolaknya. Nabi Muhammad emang gak mau kalau urusan harta. Bahkan doanya Nabi Muhammad tuh, yang sampai sekarang saya gak berani doa kayak begitu. Saya gak tahu kalau ibu-ibu ada yang berani, saya kasih ijazah dah. Doanya Nabi itu ada yang Nabi selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, saya jangan dikasih kaya ya Allah. Wah ini miskin, wah mitni miskinan. Ya Allah, saya mati juga dalam keadaan, jangan dalam keadaan kaya ya Allah. Saya miskin aja dah matinya. Saya hidup miskin aja, saya mati miskin aja. Wah syurni fi zumratil masakin. Nanti di akhirat juga ya Allah, kumpulkan saya barengan sama orang-orang miskin yang gak banyak hisabnya, yang sibuknya denganmu ya Allah, kumpulin saya barengan sama mereka. Yang ketiganya sih kita mau, ya kan? Tapi yang dua pertamanya tuh, hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, kayak nggak berani gitu mau doanya. Betul nggak? Di sini ada yang berani? Masya Allah. Udah kelihatan nih dari muka-mukanya nih. Pemuja rupiah. Masya Allah. Tapi saudariku sekalian, pengen berkecukupan gitu kan, tiap kali lagi susah-susah harta, susah-susah materi, susah-susah ekonomi, gak usah tuntut suami, jangan, kesian, takutnya sampai berani ngerjain yang haram, jangan utang sana utang sini, jangan. Terus gimana dong ustazah? Sholawatan aja yang banyak, dan liatin bagaimana nanti
tangan Nabi Muhammad terulur untukmu untuk memberikan segala kemudahan-kemudahan duniawimu. Percaya saya teman-teman, percaya saya adik-adik. Kamu kalau lagi ngerasa, oh ini kok kiriman gak datang-datang gitu, Dek, gak usah telepon bolak-balik sama orang tua, gak usah kirim surat bolak-balik sama orang tua. Ibu, bapak udah lupa apa sama anakmu di pondok sini? Pak, ini tuh belum datang hari akhirat. Hari akhirat memang anak berlari dari orang tuanya. Tapi ini kan masih di dunia, Pak, anakmu ada di pondok pesantren. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Nggak usah begitu, nggak usah begitu. Terus gimana? Banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, banyakin baca sejarah Nabi Muhammad, pupuk cinta sama Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad, hafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad, hafalkan ayat-ayat Al-Quran yang turun di hati Nabi Muhammad. Taruh dalam akalmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taruh dalam hatimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taruh dalam lisanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lihat keajaiban demi keajaiban untuk siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad. Maka yuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, bihaqqi man qala, bihaqqi man qala wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka bihaqqi man qala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bihaqqi man qala alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dengan kemuliaan zat yang menurunkan ini kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam kelahirannya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nih yatim-yatim ini nih orang-orang yang belum terdidik akalnya ini, nih para ail-ail ini, orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman sekalian, bisa jadi kamu tidak hanya membutuhkan harta, tapi membutuhkan yang lain-lainnya juga kan. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk mencukupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala kebutuhannya. Maka nih yang sedang sakit-sakit, kamu adalah ail, orang-orang miskin kesehatan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Nabi Muhammad, yang sakit-sakit Allah cukupi, Allah penuhi dengan kesehatan insyaallah. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Selawatan dulu yuk. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau baca selawat. Tadi kan udah dibaca selawat nariyah ya. Sekarang kita mau baca salawat tibbil qulub 8 kali. Silahkan buka airnya yang masih ada. Yang udah habis jangan ngambil punya tetangganya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di malam mulia ini, di acara mulia ini, dengan keberkahan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dengan keberkahan manusia paling agung, paling mulia, minta sama Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita semua yang telah begitu banyaknya. Kita minta agar Allah memenuhi tangki kasih sayang dalam hati kita dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencahayai akal pikiran kita dengan cahaya yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semua kebutuhan kita Allah penuhi dengan kepenuhan, dengan kemapanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Hajat-hajat kita semua kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari ucapkan bersama-sama dengan saya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bersama-sama tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. Ikuti sudah saya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله يا نبي الله يا مصطفى يا مجتبى يا سيدنا محمد يا سيدنا أحمد يا ياسين يا طه يا مزمل يا مدثر يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا سيدا يا نبيا يا رسولا يا رسولا يا نبيا وما
محمدا وسيدا ورسولا ونبيا وسيدا ورسولا ونبيا ورسولا ومحمدا. Wahai Rasulullah, lihatlah semua yang hadir di majelis ini wahai Rasulullah. Lihatlah yang sedang mendengarkan pada saat ini wahai Rasul. Lihatlah semua yang hadir wahai Rasulullah. Kami adalah umatmu wahai Rasul. Kami telah tahu bagaimana besarnya cintamu kepada kami wahai Rasulullah. Kami betah menjadi umatmu wahai Rasul. Kami senang dan bahagia menjadi umatmu ya Rasulullah. Kami mohon kepadamu, terimalah kami ya Rasulullah. Pandanglah kami wahai Rasulullah. Lihat semuanya wahai Rasulullah. Lihat hati kami wahai Rasulullah. Lihat akal pikiran kami wahai Rasulullah. Lihat badan kami wahai Rasulullah. Betapa perlunya kami padamu wahai Rasul. Betapa perlunya hati kami dengan kasih sayangmu ya Rasulullah. Betapa perlunya akal pikiran kami dengan cahayamu wahai Rasulullah. Betapa perlunya diri-diri kami untuk Allah, penuhi kami denganmu wahai Rasulullah. Jangan biarkan kami terlunta-lunta. Jangan biarkan kami yatim. Jangan biarkan kami tersesat pikiran. Jangan biarkan kami mengemis. Jangan biarkan kami menjadi orang yang terhina wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin sedangkan engkau adalah Nabi yang mulia. Lihatlah semuanya wahai Rasul. Lihatlah semuanya wahai Rasulullah. Bahkan lihatlah kepada catatan amal-amal perbuatan kami ya Rasulullah. Maafkan atas segala kedurhakaan. Maafkan atas segala dosa-dosa yang bahkan tak terima dengan dosa kecil, dosa besar pun dikerjakan wahai Rasulullah. Kami mohon padamu, ya Abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Jika kami adalah yatim, bukankah engkau adalah ayah kami? Maka kami berucap seperti ucapan anak-anak Nabi Yusuf kepada ayahandanya, ya Abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayah-ayah kami, beristighfarlah, mohonlah kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah para pendosa. Wahai Rasulullah, tengadahkan tanganmu untuk kami di malam mulia, di hari kelahiranmu. Bukankah Allah menurunkan begitu banyak berkat dan rahmat pada malam hari ini? Siapapun yang kebagian rahmat tersebut ya Allah, jangan halangkan kami darinya. Semua yang ada di sini, rasakan kepadanya rahmat-Mu ya Allah. Semua yang hadir di sini, rasakan kepadanya ampunan-Mu ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sebab jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, Nabi Muhammad repot untuk kami ya Allah. Dan kami tidak mau bikin repot Nabi Muhammad ya Allah. Maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami sebelum kami mati ya Allah.
Dan jangan tunggu sampai sebelum mati, dari sejak sekarang saja ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa yang telah tertulis dalam catatan amal perbuatan kami ya Allah. Kami tak lagi punya muka untuk bisa menghadap Nabi Muhammad dengan begitu banyaknya dosa-dosa. Kami mohon padamu ya Allah, biar kami tidak malu jika di akhirat nanti kami dapat jumpa dengan Nabi Muhammad. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah. Yang orang tuanya masih hidup, dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada di antara kami anak-anak yang tidak mendapatkan keridhaan orang tuanya ya Allah. Rasakan kepada orang-orang tua kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Bahagiakan hati mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah. Dan rasakan kepada kami anak-anak mereka ya Allah. Kami dapat berbakti kepada kedua orang tua kami, keridhaan orang tua kami ya Allah, agar kami kelak di hari akhirat nanti enggak bikin susah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ya Allah, yang orang tuanya sudah berada dalam alam kubur, syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, kami minta kepadamu di malam agung ini, agar Nabi kami manusia paling agung memandang mereka dan mensyafaati mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ya Allah, pandang anak-anak kami ya Allah, pandang orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kenalkan mereka semua kepada Nabi Muhammad ya Allah. Penuhkan hati mereka dengan cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Penuhkan akal mereka dengan cahaya Nabi Muhammad ya Allah. Cukupi kebutuhan duniawi mereka dengan kecukupan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ya Allah, bimbing kami ya Allah, sehingga kami dapat menjadi wanita yang salehah. Bimbing kami ya Allah, yang jadi istri jadikan ia istri yang salehah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi ibu mampukan ia mendidik anak-anaknya ya Allah. Siapapun dari kami, solehahkan kami ya Allah, biar kami pantas ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami yang terhalang dari memandang wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami yang tertolak dari berada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Tidak kami, tidak pula keluarga kami ya Allah. Tidak kami, tidak pula seluruh keluarga kami ya Allah. Jangan ada yang tertolak dari Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad ada untuk kami ya Allah? Maka jangan pernah sia-siakan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Tatkala datang ajal menjemput kami, matikan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Dalam kubur biarkan kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Di padang mahsyar biarkan kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Saat Nabi digiring di belakangnya ada umatnya, jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Saat kami melewati jembatan Sirat, jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah.
Dimanapun saja kami berada, jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami yang talinya dengan Nabi Muhammad terputus. Jangan biarkan seorang pun di antara kami ya Allah yang hubungannya dengan Nabi Muhammad terputus. Jangan biarkan ada seorang pun di antara kami ya Allah yang jalinan cintanya kepada Nabi Muhammad terputus. Sambungkanlah dan kuatkanlah ya Allah. Bukankah dia adalah talimu ya Allah. Allahumma ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad sedekat siapapun yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Kenalkan kami kepada Nabi Muhammad dan kenalkan Nabi Muhammad kepada kami. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami. Kenalkan hati kami rindu kepada Nabi Muhammad dan kenalkan kepada Nabi Muhammad rasa rindu kepada kami. Allahumma ya Allah, jangan pernah putuskan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan munajat kita, doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.